Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Febriola Arminarisa, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Reguler 1. Dalam video ini, saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi tugas mid-semester Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Baik, soal yang pertama yaitu mengenai pemerintahan sebagai sistem. Pemerintahan disebut sebagai suatu sistem karena pemerintahan merupakan rangkaian interaksi dari berbagai komponen yang saling terhubung dan tergantung. Seluruh kegiatan pemerintahan berlangsung dalam suatu sistem. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan sistem, memelihara dirinya, serta menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Soal kedua yaitu tentang sistem pemerintahan apa yang dianut negara Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan berdasarkan 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia menganut sistem ini dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat posisi serta dominasi presiden. Soal ketiga merujuk kepada bagaimana penggunaan sistem pemerintahan presidensial dan praktiknya di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Problematika sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika ia dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multipartai bukan hanya merupakan kombinasi yang sulit, melainkan juga menimbulkan atau membuka peluang terjadinya deadlock dalam relasi eksekutif dan legislatif, yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial. Sistem multipartai dewasa ini ternyata gagal memberikan sumbangan kepada negara karena tidak mengkondisikan pembentukan kekuatan oposisi yang diperlukan untuk menopang rezim dan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif secara demokratik. Bersamaan dengan itu, sistem multipartai tidak pula berfungsi untuk melandasi praktik politik check dan balances, baik di antara lembaga negara maupun fraksi pemerintahan dengan fraksi lainnya di lembaga perwakilan rakyat. Sistem presidensial yang berdasarkan sistem multipartai bila tidak ada partai politik yang meraih suara mayoritas di parlemen. Dalam koalisi pemerintahan, parpol tidak bertanggung jawab menaikkan presiden dalam pemilu, sehingga parpol cenderung meninggalkan presiden yang tidak lagi populer. Pemilu presiden selalu ada di depan mata, sehingga partai politik berusaha sebisa mungkin menjaga jarak dengan berbagai kebijakan presiden yang mungkin baik tetapi tidak populis. Dampak multipartai di Indonesia dapat kita rasakan bersama, yaitu sulitnya presiden untuk membuat keputusan berkaitan dengan masalah kehidupan berbangsa dan negara yang strategis meliputi aspek politik, ekonomi, diplomasi, dan militer. Bila kita mengamati secara fokus hubungan antara eksekutif dan legislatif, presiden mengalami resistansi karena peran legislatif lebih dominan. Sebenarnya posisi Presiden RI sangat kuat karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh DPR. Tetapi dalam hal penerbitan dan pengesahan perundang-undangan, Presiden perlu dukungan DPR. DPR yang merupakan lembaga negara justru menjadi resistansi dalam sistem pemerintahan, karena mereka bias dengan kepentingan primordial masing-masing. Demikianlah hasil pemaparan saya. Sekian dan terima kasih.